Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Kang Haji Samsul. Untuk konten kali ini kita akan mengupas sedikit tentang adab dan etika berkendara serta di saat hendak bepergian. Seiring perkembangan zaman yang serba canggih dengan teknologi, maka manusia pun membuat alat transportasi. Kalau dahulu hanya menggunakan binatang-binatang untuk berkendara, seperti unta, kuda, keledai, dan sebagainya. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, sekarang mereka pun membuat alat transportasi yang lebih bagus, lebih kuat, lebih indah, dan lebih cepat, seperti motor, mobil, pesawat, dan sebagainya. Berbicara mengenai berkendara, maka keselamatan adalah hal yang paling utama. Maka untuk mewujudkan keselamatan tersebut, pemerintah telah membuat pelaturan-pelaturan berkendara yang tujuannya adalah untuk menciptakan keselamatan serta kenyamanan di dalam berkendara dan perjalanan. Ketaatan pada pelaturan lalu lintas juga tidak lepas dari ajaran Islam dan keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bisa dijadikan acuan dan pegangan oleh kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Lalu, adakah adab atau etika yang dianjurkan oleh Rasulullah di saat kita hendak bepergian? Apa sajakah itu? Jawabannya tentu ada. Dan sekarang mari kita kupas apa sajakah yang menjadi adab atau etika di saat kita hendak bepergian yang sesuai anjuran Rasulullah SAW agar perjalanan kita semakin berkah. Adapun adab bepergian dalam Islam dan anjuran-anjuran yang sebaiknya kita lakukan selama kita di perjalanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan tidak bepergian sendirian, terutama untuk kaum perempuan. Hal ini untuk menjaga keselamatan dan kehormatannya. Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk bepergian sendirian. Lagi pula, bepergian dengan kawan akan memudahkan kita untuk meminta pertolongan. Kita bisa saling membantu dan mengingatkan. Yang kedua adalah carilah teman perjalanan yang baik. Terutama carilah kawan yang tidak segan menegur kita ketika kita lalai. Sebab tidak ada kawan yang lebih baik daripada kawan yang bisa mengajak kita untuk berbuat baik. Yang ketiga, adab atau etika di saat hendak bepergian, kita semua dianjurkan untuk berpamitan kepada keluarga atau kerabat atau kepada tetangga. Sebab dengan berpamitan, maka keluarga atau kerabat atau tetangga kita akan tahu bahwa kita sedang tidak berada di rumah dan bisa menyampaikannya kepada tamu yang datang kepada kita. Lalu yang keempat adalah kita dianjurkan memeriksa kondisi kendaraan dan tidak membebani melebihi kapasitasnya, sebab hal tersebut dicegah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Setelah semuanya siap, maka selanjutnya kita dianjurkan membaca doa ketika hendak keluar rumah. Dengan doa, Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Doa ini adalah meminta perlindungan dan keselamatan dari Allah. Dan dengan membaca doa ini pula, malaikat bersiap melindungi kita selama berada di perjalanan. Lalu setelah kita duduk dalam kendaraan,
maka kita dianjurkan membaca doa. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Dan di saat kendaraan mulai bergerak untuk melaju, maka kita dianjurkan membaca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Adab dan etika berkendara yang kedelapan adalah memperbanyak doa dan zikir selama di perjalanan. Di antaranya ketika melewati jalan menanjak atau menurun, yaitu membaca takbir di saat melewati jalan menanjak dan membaca tasbih di saat melewati jalan menurun. Dan hal ini sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu adab dan etika selanjutnya adalah jika kita sedang melakukan perjalanan di darat dan jika tidak ada kesulitan, maka kita tidak dianjurkan untuk menjamak sholat, walaupun hal tersebut diperbolehkan. Maka apabila memungkinkan untuk sholat tepat pada waktunya, tentu lebih utama melaksanakan sholat sesuai dengan jadwalnya tanpa perlu menjamaknya. Di saat bepergian, kita dianjurkan untuk mengqashar sholat atau meringkas sholat. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menjamak sholat, walaupun diperbolehkan, namun lebih dianjurkan untuk mengqashar sholat. Mengqashar sholat adalah meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun sholat yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak diperbolehkan. Adapun adab dan etika berkendara dan bepergian selanjutnya adalah jika urusan sudah selesai, maka segeralah pulang. Perjalanan yang kita lakukan tentu memiliki tujuan, bisa saja untuk berdagang, untuk bersilaturahmi, atau tujuan yang lainnya. Maka apapun tujuannya, jika tujuan tersebut sudah tercapai di tempat tujuan, maka kita dianjurkan untuk segera pulang. Di saat kita berada di perjalanan pulang, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan hal tersebut disunahkan sebelum kita sampai di rumah. Kita bisa melakukannya di masjid atau mushola yang ada di sepanjang perjalanan pulang kita. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga kita bisa menempuh perjalanan pulang. Dan setelah kita sampai di rumah, maka kita dianjurkan untuk mengadakan acara makan-makan setelah bepergian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi betina untuk jamuan. Maka hal ini bisa menjadi acuan dan rujukan untuk kita semua, untuk mencontohnya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 13 adab dan etika di antara adab dan etika ketika berkendara dan bepergian, yang kesemuanya telah menjadi contoh dan anjuran buat kita semua, agar senantiasa perjalanan yang kita lakukan mendapat berkah dan keselamatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, agar kita semua bisa melaksanakan apa yang telah dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke sobat semua, itulah sekilas tentang adab dan etika berkendara serta berpergian. Semoga bermanfaat. Tunggu konten selanjutnya.
Jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Haji Syamsul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.